Anomali apa sih teman-teman? Anomali itu adalah penyimpangan, ya, penyimpangan suatu masalah yang timbul pada suatu tabel database. Kalau kita berbicara tabel, berarti kita berbicara yang namanya database, teman-teman. Di mana masalah itu akan terjadi pada saat tabel akan dimanipulasi, ya, akan dimanipulasi. Masalah yang timbul apa, teman-teman, yang ini, ya? Ketidakkonsistenan data, inkonsistensi data. Data jadi tidak konsisten. Yang kedua, data menjadi hilang ketika yang lain dihapus. Ini pernah kita singgung ya teman-teman ya, tentang ini. Itu tentang anomali. Kalau kita lihat jenis anomali itu ada 3. Ini sudah pernah ya teman-teman ya, sudah pernah kita bahas. Yang pertama adalah insert anomali. Anomali yang disebabkan oleh penambahan data, teman-teman. Lalu anomali pengubahan, update anomali, ya. Pada saat data itu diupdate atau dirubah, maka mungkin saja terjadi anomali. Dan ini yang harus kita hilangkan. Lalu ada lagi namanya anomali penghapusan, delete anomali. Nah, ini teman-teman, ini semua tadi yang disebut dengan manipulasi data ya teman-teman ya. Pada saat data dimanipulasi berarti ada penambahan data, pengubahan data atau update data, lalu ada penghapusan atau delete data. Oke, kita bahas satu-satu. Yang dimaksud dengan anomali pada saat penambahan data teman-teman ya, atau menyisipkan data, dikatakan anomali penambahan terjadi pada saat penambahan data ya, penambahan data hendak dilakukan. Ternyata dikatakan di sini ada elemen data yang masih kosong. Dan elemen data tersebut diperlukan untuk proses penambahan. Ya. Ini secara teori ya teman-teman ya. Nanti kita lihat kasusnya seperti apa. Contohnya gini teman-teman. Ini ada tabel mata kuliah ya, tabel mata kuliah ini. Ada field kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada ruang dan tempat. Oke. Relasi di atas di sini menyatakan apa? Kita sepakat bahwa untuk suatu kuliah ya, untuk suatu kuliah itu menggunakan ruang tertentu. Misalnya apa? Di sini Pancasila. Ya. Menggunakan ruang A201. Seperti itu ya. Ini kita baca dulu data ini. Yang bisa terlihat seperti ini, ada ruang ya, di mana ruang itu digunakan oleh nama mata kuliah. Oke. Dan ini juga termasuk dengan tempatnya, ada di lantai 2 karena A201 ya. Masalahnya gini teman-teman. Bagaimana cara menyimpan data bila terdapat fakta ada ruang baru dengan A501? Artinya apa? Di sini A501 belum ada teman-teman ya. A501 itu belum ada. Di sini tidak ada, berarti ada di lantai 5 dia. Sekarang bagaimana caranya untuk menyisipkan data A501 ini? Penyisipan tidak dapat dilakukan teman-teman ya, tidak dapat dilakukan. Kenapa? Mengingat tidak ada atau belum ada perkuliahan yang menggunakan ruang tersebut. Jadi, kita hanya bisa menyisipkan ya apabila si ruang itu sudah digunakan teman-teman. Ya, penyisipan tidak dapat dilakukan nih, mengingat belum ada perkuliahan yang menggunakan ruang tersebut. Ruang tersebut itu kan dikatakan tadi gini teman ya, untuk satu kuliah, mata kuliah menggunakan ruang tertentu. Bagaimana kita hanya menyisipkan ruang saja sementara kuliahnya belum ada? Ya, itu menjadi masalahnya. Oke ya, nanti kalau ada bertanya silakan bertanya, saya itu dulu. Lalu yang update anomali. Anomali pengubahan atau perubahan terjadi apabila pengubahan pada sejumlah data yang diduplikasi tetapi tidak seluruhnya diubah teman-teman. Ada sejumlah data ya, sejumlah data yang diduplikasi, yang duplikasi pada saat dirubah dia tidak merubah seluruh data yang ada teman-teman.
Contohnya gini, ada tabel pemasok. Ya, pemasoknya ada 1 2 3 4. 4 ada 4 pemasok di sini. Tetapi lihat di sini ada 2 pemasok yang sama. Yang satu di Palembang, yang satu di sama-sama di Palembang, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Sekarang dari sini tabel yang ini kita lihat relasi pemasok setelah adanya perubahan atau update. Artinya gini, si Bahagia ini, pemasok Bahagia ini ya, yang asalnya Palembang saya rubah menjadi apa? Semarang. Ya. Semarang ya. Semarang. Dan yang dikatakan ini teman-teman, oke, ada sejumlah data yang duplikasi mana? Bahagia dan Bahagia ini. Ya, duplikasi sama-sama kotanya Palembang. Tetapi pada saat melakukan perubahan, misalnya yang ini, Bahagia Palembang ini saya rubah dengan mengganti kotanya Semarang. Maka yang akan terjadi seperti ini teman-teman. Bahagia Semarang, ini yang saya rubah ya. Lalu ini Bahagia Palembang yang sebelumnya. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah mana yang benar teman-teman? Fakta pertama menyatakan bahwa pemasok Bahagia ada di Semarang yang sudah ada terjadi perubahan. Fakta yang kedua, ya ini. Fakta yang kedua apa? Ini adalah pemasok Bahagia yang ada di Palembang, ini yang tidak terjadi perubahan. Sekarang masalahnya, mana dari Bahagia ini yang benar? Membingungkan teman-teman. Kalau manusia mungkin yang di database itu akan tahu, tetapi kan kita berbicara dengan mesin teman-teman. Ya, database itu harus dimengerti oleh aplikasi yang menggunakannya. Si aplikasi atau software yang menggunakan database kita dia akan bingung. Pakai Bahagia Semarang kah atau Bahagia Palembang? Atau pertanyaannya ini, mana yang benar? Nggak bisa dipastikan gitu. Ya. Oke. Berikutnya jenis anomali delete atau penghapusan delete anomali. Ya, terjadi anomali karena ada penghapusan data. Anomali penghapusan terjadi apabila ada suatu tuple yang tidak terpakai dihapus, mengakibatkan adanya data lain yang hilang. Oke ya. Contohnya gini. Ada tabel kursus nih. Oke ya, ada 01, 02, 03, 04, 05 nomor siswanya. Nama siswanya oke, ada Ali, Budi, Iwan, Arif dan Putri. Ngambil kursusnya bahasa Inggris dan seterusnya. Bagaimana pada saat saya menghapus sebuah tuple? Masih ingat tuple itu apa teman-teman? Tupleware ya, Tupleware. Bukan. Ada yang ingat tuple itu apa? Podoi Pak, Lupa Pak. Lupa ya. Tuple itu sama dengan record teman-teman. Ini adalah tuple, ya. Satu rangkaian ini adalah tuple. Tuplenya berarti ada 001 Ali bahasa Inggris dan ini. Berarti sama dengan record ya. Nah sekarang gini, pada saat saya ingin menghapus, ya, menghapus satu tuple, ya. Seandainya masalahnya gini, seandainya data siswa dengan nomor 0005 yang ini, Putri ini ya. Nah ini, si Putri ini akan saya hapus. Ya, tuple 005 Putri bahasa Jepang dan 775.000. Dikarenakan data tersebut tidak digunakan lagi, maka recordnya pasti akan dihapus dong, ya. Ini akan hilang ya. Ini akan hilang semua. Maka akan mengakibatkan data yang menyatakan bahwa biaya kursus bahasa Jepang yang ini teman-teman ikut sudah pasti terhapus. Kenapa? Ya satu tuple terhapus semua gitu. Maka biaya kursus bahasa Jepang akan terhapus juga. Ya. Ini nanti akan menjadi masalah teman-teman. Bahasa Jepang nanti bagaimana gitu. Hilang data bahasa Jepang. Kalau si Putrinya mungkin bisa hilang gitu ya. Tetapi bahasa Jepang adalah kursus
yang tidak mungkin bisa hilang, teman-teman. Nah, ini ya, pada saat kita menghapus data satu tuple, satu record, maka semua data terhapus. Itu ya, teman-teman ya. Kalau mungkin yang bahasa Inggris Arif dihapus nggak jadi masalah. Kalau ini dihapus Arif ya, misalnya gimana? Arif dihapus, bahasa Inggris masih ada. Kenapa? Ini masih ada, teman-teman. Bahasa Inggris ada 2. Tapi bagaimana kalau bahasa Jepang yang dihapus? Putri yang dihapus tapi dia terkandung bahasa Jepang. Bahasa Jepang ini cuma sendiri, maka bahasa Jepang akan terhapus. Itu akan terjadi anomali yang disebut dengan akibat daripada penghapusan tuple atau record, teman-teman. Ya. Oke, kita masuk ke redundansi. Anomali sudah selesai, teman-teman ya. Ini hanya mengulang lagi dan sedikit penjelasan lebih detail di sini. Lalu redundansi, kelebihannya apa sih? Penyimpanan data yang sama secara berulang jika data yang diperoleh data lain disimpan tersendiri. Aduh, ini sorry teman-teman, harusnya ini pakai poin ya. Redundansi itu ini sorry ini. Bentar. Ada 3, teman-teman, ini poin 1 ya. Penyimpanan data yang secara berulang nih, redundansi. Lalu yang kedua apa? Diperoleh dari data yang lain. Oke. Lalu yang ketiga, data ini bukan kelebihannya juga, sorry teman-teman. Ini jenis redundansinya ya. Redundansi akan mengakibatkan apa? Data yang sama berulang. Saya ulang lagi, data yang diperoleh dari data lain itu akan mengakibatkan redundansi. Lalu ada lagi yang ini, data yang sama disimpan dalam tabel yang berbeda. Berarti ada 3 nanti bentuk model redundansi. Nah, ini teman-teman. Itu ya. Kita bahas satu-satu. Redundansi yang pertama, penyimpanan data yang sama secara berulang. Lihat teman-teman di sini. Terjadi pengulangan penulisan pasangan kode MK dan SKS yang sama. Misalnya untuk MK mata kuliah 01 ini ditulis 3 kali, yang mana saja ini, dan ini. Diulang teman-teman ya, bertiga ya. Akibatnya apa? Terjadi duplikasi. Ya, kalian belajar kemarin normalisasi ya teman-teman, kan seharusnya nggak boleh seperti itu ya. Nah, bagaimana redundansi ini adalah di salah satunya dengan cara normalisasi. Nah, ini ada 3 nih yang berulang nih. Nah, gitu ya, sama dengan menuliskannya apa juga, SKS-nya juga berulang ya, 3. Data yang redundansi yang pertama adalah penyimpanan data yang sama secara berulang. Contohnya ini. Oke. Lalu yang kedua, penyimpanan data yang diperoleh. Ini mana nih pointer saya? Ya. Penyimpanan data yang diperoleh dari data yang lain. Kita punya tabel A, tabel B, tabel C, tabel D ya. Punya 4 tabel ya. Tabel A isinya NIM dan NIP wali. Yang tabel B NIP wali dengan nama walinya. Tabel C nama wali dan telepon walinya. Lalu tabel D NIM dan telepon wali. Oke teman-teman ya, lihat ya, perhatikan baik-baik, ada 4 tabel. Tabel A, B, tabel A, B, C, dan D. Oke. Dengan mengamati keempat tabel, teman-teman, saya buat ulang lagi. Ternyata tabel D itu berisi data yang diperoleh dari tabel yang lain. Ya. Yang mana kira-kira? Oke, saya ulang lagi. Dengan mengamati keempat tabel tersebut, ternyata tabel D ini, ya, yang ini ya, berisi data yang diperoleh dari tabel yang lain, yaitu dengan menghubungkan tabel A, yang ini, lalu tabel B dan C. C juga diambil nggak? Diambil juga nih. Ya. Oke ya, teman-teman, lihat ya sini ya. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman, ini untuk apa gitu? NIM dan telepon wali ini dihapus teman-teman, gak usah. Gitu ya.
Mending direlasikan saja nanti dengan menggunakan misalnya primary key. Ini nggak perlu lagi ngapain gitu. Itu ya. Ini yang maksud dengan tadi adalah penyimpanan data yang diperoleh dari data yang lain. Nah, ini harusnya dihapus gitu. Oke, yang ketiga, data yang sama dalam banyak tabel yang berbeda. Oke teman-teman ya, ini ada 4 tabel lagi, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Oke, ada 3 tabel. Kalau dilihat teman-teman, ya, di sini ya, nih ada bintang-bintangnya ya. Nah, lihat nih, lihat. Dengan mengamati ketiga tabel, ini tabelnya masih ada, ini saya buat warna-warna merah, terdapat redundansi, yaitu atribut data nama mahasiswa dan ini tersimpan pada beberapa tabel yang berbeda. Ya teman-teman ya, kita lihat. Hal ini harus dihindari dengan jalan menghilangkan atribut nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS pada tabel nilai. Taruh teman. Tabel nilainya mana tadi ya? Oke, taruh. Oh ya, ini teman-teman ya, tabel nilai ya. Nih, tabel nilai yang mana tadi? Ini ada nama mahasiswa, ya, nama mahasiswa, lalu ada nama mata kuliah dan SKS-nya. Oke teman-teman, kalau dilihat, saya ulang lagi ya. Ini tabel nilai. Hal ini harus dihindari dengan menghilangkan atribut nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS yang ini nih. Ini. Sebenarnya cukup teman-teman dengan NIM, ya, dengan NIM, lalu kode mata kuliah dan nilai. Ya teman-teman ya, kalau terlihat seperti ini. Maka kita butuh hanya apa? NIM, kode mata kuliah, dan nilai saja. Ini yang merupakan tabel nilai. Kira-kira ada yang tahu teman-teman kenapa yang ini bisa dihilangkan teman-teman? Karena sudah ada di tabel. Sudah ada, Pak. Ya, Ada. sudah ada di sini ya. Nama mahasiswa sudah di sini gitu ya. Nama mata kuliah sudah sini. Bukan karena sudah adanya juga teman-teman. Ini kan nanti akan menjadi sebuah primary key ya teman-teman ya. Ya. Pasti si NIM ini akan si nama mahasiswa pasti akan mengacu ke sini. Lalu di sini kode nama mata kuliah sudah pasti mengacu di sini. Termasuk dengan SKS-nya teman-teman. Maka ini nggak perlu lagi tabel nilai, sudah NIM, kode mata kuliah, sama nilainya. Ya, jadi kita hanya punya 3 tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Jadi lebih lanjutnya kalau kita sudah ada di akses kayaknya lebih enak teman-teman ya, supaya bisa membuktikan dengan relationship-nya. Oke. Redundansi, akibat dari redundansi apa? Menyebabkan masalah pada waktu memperbarui update data. Ya, ruang penyimpanan yang boros. Kenapa? Ini jadi terpakai teman-teman. Yang ini. Seharusnya ini bisa dihilangkan, tapi dia jadi menggunakan memori. Jadi boros teman-teman. Lalu untuk membuat suatu basis data yang memberikan manfaat optimal, suatu inventory data katanya gini, harus dibuat. Inventory data apa teman-teman? Data yang menyimpan tentang semua informasi. Informasi apa? Informasi yang spesifik saja teman-teman. Contohnya misalnya NIK, nama mahasiswa, alamatnya, seperti ya. Kita kemarin sudah belajar juga seperti itu. Data dan informasi yang diperlukan harus dianalisa. File basis data yang diperlukan harus dirancang dan prosedur untuk mengeluarkan basis data harus diadakan. Ini belum ranahnya kita belajar sini teman-teman. Nanti gitu ya. Tetapi ini akibat dari reduksi data. Yang jelas apa? Sulit memperoleh datanya. Ya, prinsipnya gini teman-teman. Kalau terjadi seperti ini, harus diperhatikan bagaimana yang nomor 2 ini. Bagaimana memelihara basis data harus diadakan. Pada saat kalian memperbarui data, apakah itu dihapus, di insert, atau di update,
ini akan bisa terjadi redundansi data, gitu ya. Jadi akan bisa menyebabkan ini, gitu teman-teman. Oke. Sampai sini teman-teman, ada